Gua nggak tahu. Mas Iqbal! Ih! Iqbal sama Dias pasti masih ada di sekitar sini. Tapi di mana mereka? Rapi amat ngumpetnya. Halo, Gimana? Lo udah nemuin mereka? gue nemuin mereka. Tapi mereka berhasil kabur. Berarti Rani belum aman dong. Selama mereka masih hidup, kemungkinan besar Rani akan ketahuan kalau dia hamil anaknya Rama. Ya sama, di sini gue juga nggak aman. Kalau sampai mereka lapor ke polisi, mereka bakal bilang gue yang nabrak mobilnya. Jangan-jangan Iqbal udah berhasil keluar dan dia udah balik ke rumahnya Raja lagi. Enggak, itu nggak mungkin. Gue tahu banget sifatnya Dias. Dia manja, cengeng. Dia pasti bakal ngehambat Iqbal buat keluar dari hutan ini. Tapi kan itu belum tentu benar. Ya emang bener kayak gitu. Kayaknya Iqbal suka deh sama Dias. Bagus kalau gitu. Gue bakal manfaatin Dias buat jadi kelemahannya Iqbal. Mas Iqbal! Ih, jadi laki-laki nggak bertanggung jawab banget sih. Mau dikeremas? Mas Iqbal! Mas Iqbal! Dikeremas. Emang saya kerupuk apa? Ih, kamu nyebelin banget sih, dari mana aja? Hah? Kenapa ditinggalin sendiri? Kamu nyangkanya saya kabur ya? Ya iyalah, orang cewek ditinggalin sendiri di hutan, nggak tahu ini di mana. Ya kan emang semalam kita dari sini, kita tidur sini. Iya, kamu dari mana? Nih, saya bawa sarapan buat kita. Beli di mana? Di supermarket. Ya saya cari sendirilah. Mana ada di sini pasar. Tadinya saya mau cari macan buat kita bikin macan guling. Tapi saya nggak nemu. Macan? Beneran ada macan di sini? Ya iya. Ya kebetulan aja saya nggak nemu. Makanya saya nemu ini, ya udah saya ambil ini aja. Bohong, nggak mungkin ada macan. Makanya kamu jangan teriak-teriak di sini. Kalau kamu teriak dan kedengaran sama dia, itu macannya makan nongol. Apalagi tuh di daerah-daerah kayak gini. Ih, dasar pembohong. Ah, Ya lagian kamu gampang banget sih dibohongin. Ya memang di sini nggak ada macan sih. Cuman di sini ada harimau. ih, takut. Sebentar. Kamu sampai 2 kali loh dibohongin sama saya dan percaya. Itu bahaya loh. Saya bohong dari tadi. Ih, lagian, kurang kerjaan banget ngebohongin orang. Ah, Yaudah, kita makan dulu yuk pisangnya. Kita duduk sana aja. Ayo. Kalau kamu masih belum nyaman untuk kerja, sebaiknya kamu libur dulu aja. Dan saya rasa Bu Fatimah pasti akan maklum kok. Juga nanti peran kamu kan bisa digantikan sama guru-guru lain untuk sementara. Enggak, Raja. Aku akan tetap ngajar. Karena ada materi yang harus aku ajarkan langsung sama anak-anak. Kalau diganti sama guru pengganti, takutnya kurang maksimal. Kasihan anak-anak. Oke. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Cobalah beberapa saat lagi. Kok nggak bisa dihubungin ya? Aduh. Apa coba telepon Arsy ya? Mudah-mudahan dia tidur di rumah Arsy, mungkin nemenin dia sejak kejadian di TPA kemarin. Siapa Arsy? Ibu,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, Dias tidur di rumah kamu nggak? Enggak, Bu. Emangnya kenapa, Bu? Iya, dari semalam dia belum pulang. Ibu khawatir. Ibu pikir di rumah kamu. Ibu hubungi dari semalam nggak bisa-bisa. Terus malah barusan ibu hubungi teleponnya mati. Gimana ini Arsi? Ibu khawatir, takut adik kamu kenapa-kenapa. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu udah coba hubungin teman-temannya Dias belum? Kali aja Dias nginep di salah satu rumah temennya. Nggak mungkin Arsi. Dias itu kan nggak pernah kemana-mana. Apalagi dia nggak pamit seperti ini, nggak pernah dia nginep-nginep di rumah temennya. Bu, Ibu coba telepon temennya Dias dulu. Mana tahu temennya Dias bisa kasih info. Ya udah, Ibu coba deh. Ibu tutup dulu teleponnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, terakhir dia sama siapa? Aku nggak nanya itu sih, Raja. Saya nggak telepon papa dulu. Assalamualaikum, Raja. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa ya, Pak? Dari semalam atau hari ini Iqbal ada telepon kamu nggak? Atau kamu ketemu sama dia? Nggak ada. Memangnya kenapa? Semalam Iqbal nggak pulang, tapi Papa coba hubungin handphonenya, malah nggak aktif. Iya, mungkin Iqbal lagi praktek malam kali, Pak. Makanya dia memutuskan untuk nginep di rumah sakit. Kayaknya enggak, Raja. Ini agak aneh. Biasanya kalau dia nggak pulang, dia pasti kabarin ke Papa. Ya sudah, Papa tenang dulu ya. Sehabis aku antar Arsy dari TPA, nanti aku akan mampir ke rumah sakit untuk cek keberadaan dia. Iya. Kalau dia ada di rumah sakit, kabarin ke Papa segera ya. Ya, baik, Pak. Kamu sama Arsy masih baik-baik aja kan? Masih, Pak. Sebelum semuanya jelas, kami masih belum bisa mengambil keputusan apapun. Iya. Papa harap kebenaran akan terungkap dan pernikahan kalian akan baik-baik aja. Amin. Terima kasih doanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa bilang apa, Raja? Papa bilang kalau Iqbal dari semalam nggak pulang. Kok sama kayak Dias ya? Kenapa mereka berdua bisa berbarengan begitu nggak pulang? Coba aku telepon Dias. Siapa tahu udah bisa dihubungin ya. Ya sudah, saya juga akan telepon Iqbal kalau gitu. Nomornya nggak aktif, Raja. Telepon saya juga nggak diangkat, Arsy. Enak. Lumayan lah ya. Oh ya, saya juga bawa buah-buah yang lain nih. Cobain nih. Ini namanya kedondong. Kedondong. Kenapa? Asem. Saya nggak tahu kalau itu asem. Gak sih. Oh iya, nih saya juga nemu buah ciplukan. Katanya ini banyak banget manfaatnya buat kesehatan loh. Aduh, namanya aja udah ciplukan, aneh banget. Pasti sama tuh kayak kedondong, asem, kecut, ya kan? Kenapa sih nyarinya itu bukan pir, pepaya, apel gitu? Ya ampun, di sini mana ada. Adanya ini mau gimana lagi? Ya nggak ada salahnya kita cobain. Beracun gak tuh? Nggak kok, enak malah. Mau cobain nggak? Nih. Gimana? Lumayan lah. Dan ini nih, saya nemuin buah matoa. Katanya ini manis banget loh. Mau cobain? Serius? Ya kita cobain dulu, kita kan nggak tahu manis atau enggaknya.
banget ya. Sayang. Saya anterin ya. Bu Arsi, ngapain kesini lagi? Bukannya ibu udah nggak boleh ngajar di sini lagi ya? Sayang. Saya anterin ya. Bu Arsi, ngapain kesini lagi? Bukannya ibu udah nggak boleh ngajar di sini lagi ya? Maaf ya Bu, kita udah komplain ke sekolah kalau anak-anak kita nggak mau diajar sama Bu Arsi lagi. Ibu pergi aja dari sini, gak usah datang-datang lagi. Lagian ngapain bawa-bawa suami pula? Iya Bu, tolong Ibu pergi sekarang ya. Bapak juga. Seharusnya Bapak itu tahu diri dong. Ibu, saya minta tolong ya. Tolong jangan sakitin istri saya dengan kata-kata ibu. Karena istri saya tidak tahu menahu soal ini, oke? Kita semua tahu Bu Arsi cuma korban karena selingkuh suaminya. Iya, benar. Kayak di sinetron tuh yang istrinya sering nangis-nangis. Bu, udah capek apa? Mendingan dilepasin aja suami kayak gini. Bu, saya sadar saya salah, oke? Dan limpahkan kekesalan ibu ke saya. Tapi tolong jangan ke istri saya. Dan please, jangan ikut campur sama urusan rumah tangga kami. Karena ibu nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan stop untuk menjudge rumah tangga orang, Bu. Makanya nggak usah datang-datang ke sini lagi. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu tenang ya, sabar. Tolong jangan main hakim sendiri. Bu, kalau Bu Arsi masih ngajar di sini, anak-anak kita keluarin dari TPA sini, Bu. Iya, ibu-ibu sabar ya. Biarkan saya bicara sama Bu Arsi dan Pak Raja. Sebentar ya. Mari Bu Arsi, Pak Raja. Saya sadar. Masih ada. Kan kita udah komplain di sekolahan. Kita lagi sini lagi. Bikin pengaduan. Udah duduk aja deh. Silahkan duduk Pak Raja, Bu Arsi. Ya, terima kasih. Maaf Bu Arsi, Pak Raja. Saya merasa nggak enak dengan kejadian barusan. Saya minta pengertian Bu Arsi. Seperti permintaan para orang tua murid kepada saya. Dengan sangat terpaksa. Saya harus memberhentikan Bu Arsi sebagai pengajar di TPA Nurul Qasim. Semua ini salah saya. Gara-gara saya, Arsy harus diberhentikan. Bu Fatimah. Padahal
Saya sangat senang mengajarkan ngaji kepada anak-anak. Tapi saya bisa apa kalau memang ini sudah menjadi keputusan ibu? Saya tidak ada jalan lain. Ini keputusan yang terbaik. Dan sekali lagi saya minta maaf. Ini bukan kesalahan ibu. Ibu nggak perlu minta maaf. Saya yang seharusnya minta maaf, Bu. Terutama kepada Ibu. Selaku kepala TPA di sini. Karena gara-gara saya lah. Istri saya sekarang harus mendapatkan masalah. Ini masalah kita berdua. Masalah rumah tangga kita. Jadi kita harus hadapi berdua. Saya doakan semoga masalah keluarga ibu cepat selesai dengan baik. Dan Bu Arsy diberi kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi semua cobaan ini. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Fatima. Kalau begitu, kami berdua izin pamit ya, Bu. Iya, saya antar sampai keluar ya. Sekalian saya mau bicara sama ibu-ibu tadi. Silahkan. Mari, Bu. Mari. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Pak Jamal sudah ke rumah sakit. Kata asistennya katanya terakhir Dan Iqbal itu praktek pagi. Itu pun 2 hari yang lalu. Nah, sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Padahal pagi ini tuh seharusnya praktek lagi. Ya Allah, kemana kamu Iqbal? Oh, apa nggak sebaiknya Pak Jamal cari ke tempat lain? Iya, mau cari kemana? Kita kan nggak tahu circle pergaulannya selama ini, Pak. Iya ya. Ya, mudah-mudahan aja Dan Iqbal nggak kenapa-napa, Tuan. Tuan, tapi kan Dan Iqbal itu udah dewasa, bukan balita lagi. Nggak usah dicari lah, ntar juga pulang sendiri. Iya, saya tahu. Tapi ini nggak bisa dihubungi sama sekali, Pak. Gimana saya nggak panik? Keponakan saya itu. Oh iya, maaf. Pak Jamal salah, maaf. Ibu-ibu semua, saya tadi sudah bicara sama Bu Arsy dan Pak Raja. Maka keputusannya, mulai saat ini, Bu Arsy tidak lagi mengajar di TPA Nurul Ikhlas. Alhamdulillah. Sekali lagi saya juga minta maaf. Dan saya berharap ibu-ibu bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Dan dalam hal ini, istri saya tidak bersalah. Saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kepada ibu-ibu. Kalau begitu, kita izin pamit ya, Bu. Mari, Bu Fatima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tinggalin kami, Bu. Kita mau diajar sama Ibu. Maafin Ibu ya, Nak.
Insya Allah nanti ibu akan kembali lagi ke sini untuk mengajar kalian. Nggak tega rasanya ngeliat Arsy harus berpisah sama anak didiknya. Semua ini gara-gara saya. Saya hanya menjadi beban masalah bagi Arsy. Saya harus menebus semua kesalahan saya pada Arsy. Saya harus bisa membongkar semua kebenaran ini. Dan saya harus bisa membuktikan kalau ternyata saya memang tidak bersalah. Supaya Arsy bisa kembali mengajar lagi di TPA ini. Ibu pamit dulu ya nak. Kalian jaga diri baik-baik. Harus yang rajin belajarnya ya. Ayo sayang. Maafin ibu ya nak. Maafin ibu ya. Yang sabar ya Arsy. Saya yakin kita berdua pasti mampu melewati semua ini. Dan saya akan pasti. Kamu akan kembali mengajar di TPA. Insya Allah. Udah yuk, masuk ya nak. Semoga Iqbal dan Dias ketemu terus Dimas bisa beresin dia. Tapi kan Iqbal berdua sama Dias. Masa iya Dimas bisa beresin mereka? Yang ada Dimas bakalan celaka dan Iqbal bakalan bebas cerita ke Raja kalau gue hamil bukan sama Raja. Semoga Iqbal dan Dias ketemu terus Dimas bisa beresin dia. Tapi kan Iqbal berdua sama Dias. Masa iya Dimas bisa beresin mereka? Yang ada Dimas bakalan celaka dan Iqbal bakalan bebas cerita ke Raja kalau gue hamil bukan sama Raja. Oh. Aduh nak, kamu kenapa sih? Bisa gak kamu jangan nyakitin gini? Mama tuh lagi stres tau gak? Aduh. Masih sakit banget ya perutnya? Aduh sakit banget kak. Kakak udah panggilin belum sih dokternya? Kok lama banget gak datang-datang? Ya, kakak udah nelfon dokter objinnya tapi nomornya tuh malah gak aktif. Ya emang kakak punya temen dokter objin cuma Sabtu doang? Iya telepon yang lain lah kak. Ya. Nanti aku cariin yang lain. Udah kamu jangan ngomong-ngomong, mendingan kamu minum obat aja dulu ya. Gimana lagi gak ngerti. Udah minum obatnya. Kamu minum berapa kali? 1 kali. Au. Kenapa sih nak? Kenapa sih kamu gak bisa? Aduh. Kenapa sih kamu nyakitin terus? Kamu tahu gak sih aku lagi perjuangin kamu? Kamu tuh gak boleh nyalain siapapun.
Kamu nih lagi stres makanya efeknya kemana-mana tau nggak? Kita langsung aja ke dokter Objin temen kakak ya. Mudah-mudahan dia ada di kliniknya. Maafkan saya, Arsy. Gara-gara saya, kamu jadi terjebak dalam situasi ini. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menguatkan kita ya. Iqbal kemarin nggak praktek, dan harusnya hari ini dia praktek. Tapi dia nggak datang ke rumah sakit. Asistennya juga nggak bisa hubungin dia. Siapa yang kirim pesan, Raja? Papa info ke saya kalau Iqbal sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Dan asistennya juga udah menghubungi berkali-kali tapi nggak diangkat. Apa mungkin dia nginep di rumah temennya? Saya rasa enggak, Arsy. Kalaupun Iqbal pergi pasti dia akan pamit. Dan saya tahu Iqbal. Iqbal tipe anak rumahan, jadi kalau nggak penting atau urgent dia nggak akan memutuskan untuk nginap di luar. Ya Allah, ada apa dengan Iqbal dan Dias? Dias juga, dia kemana? Padahal Dias kemarin itu dia ada di tempat lelang. Kenapa Dias nggak pulang ya semalam? Tapi sebelumnya dia pernah melakukan itu. Enggak, Raja. Sebandel-bandelnya Dias itu nggak pernah kalau mau kemana itu nggak pamitan sama ibu atau sama aku. Ya walaupun Dias lagi marah, kesal sama kita, tetap aja Dias mau mendengarkan aku dan ibu. Ya walaupun cemberut-cemberut dikit. Apa jangan-jangan dia kabur dari rumah, terus dia minggat? Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya mungkin dia lagi bertengkar sama ibu kamu terus. Ya kan kita nggak pernah tahu, Arsy. Assalamualaikum Bu Dahlia. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya? Kita mau minta klarifikasi nih Bu soal rumor yang beredar. Apa benar Bu Dahlia setuju Mbak Arsy menikah dengan Pak Raja demi uang? Terus ruko laundry sama motor baru yang dikasih Pak Raja pasti itu mahar kawin yang Bu Dahlia minta kan? Astagfirullahaladzim. Kalian ini ada-ada aja ya. Ya jelas aja nggak benar itu. Nggak mungkin saya mengajarkan seperti itu sama anak saya. Bu. Tapi buktinya, ibu yang dari keluarga biasa bisa besanan dengan salah satu pengusaha besar di negeri ini, Bu. Bukannya itu memang udah disetting? Diajarin begitu ya, Bu, anak-anak perempuan ibu harus menikah dengan orang kaya. Astagfirullahaladzim. Saya pengen jujur satu hal sama kamu. Terkait Dias yang sudah tahu soal Rani. Dias dan Rani. Jadi dia sudah mengetahui soal hubungan saya dan Rani. Dia sempat lihat saya nganter Rani ke kafenya. Kenapa kamu baru cerita ke aku sekarang? Ya, saya nggak mau kamu berpikir macam-macam, Arsy. Tapi saya bisa pastikan kalau itu terakhir kali saya ketemu sama Rani. Itu pun karena dia ngechat saya untuk bilang kalau dia hamil. Maka saya mau konfront ke dia. Apa Rani yang sebar video di tempat lelang? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya dia kan lagi di Aussie. Rani lagi di Aussie. Kenapa dia malah pergi ke Aussie? Ya, mungkin biar orang-orang nggak tahu kalau dia sedang hamil. Harusnya Rani mengejar kamu untuk kamu bisa bertanggung jawab atas kehamilannya dia. Bukan dia malah mengasingkan diri di luar negeri, Raja. Saya juga agak heran, Arsy.
Rani tuh tiba-tiba melunak dan memutuskan untuk berangkat ke Aussie. Harusnya dia nuntut saya dong, terkait kehamilannya. Semoga aja Rani memang betul-betul berubah menjadi baik ya Raja. Saya kenal Rani, Aussie. Dan itu bukan watak dia. Rani adalah tipe orang yang akan berusaha mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan saya jadi curiga. Jangan-jangan dia nggak lagi di Aussie, tapi masih di Indonesia. Tolong, saya ini bukan selebriti yang harus memberikan klarifikasi. Jadi tolong, kalian pergi dari sini dan jangan ganggu saya. Kita hanya butuh jawaban ya atau tidak, Bu. Astagfirullahaladzim. Kalian ini benar-benar keterlaluan ya. Maaf Bu, kami cuma butuh kepastian. Kami ingin tahu kebenarannya Bu. Ya Allah, kebenaran apa lagi? Ini justru kalian yang suka mengada-ngada dan bikin cerita sendiri. Bu, tolong jawab pertanyaan kami. Kami cuma mau... Astagfirullahaladzim. Ibu Dahlia kenapa Pak Jamal? Pelanggaran kelihatannya Tuan. Iya, Bu, tolong dijawab, Bu. Bu, tolong jawab pertanyaan kami. Kami cuma mau tanggapan Ibu. Ayo Bu, tolong Bu. Maaf. Bubar ya. Bubar, silakan kalian bubar. Rekan-rekan wartawan ya. Kami cuma mau klarifikasi. Atau mungkin Bapak mau klarifikasi soal skandal anak Bapak, Raja. Nggak ada yang perlu diklarifikasi, oke? Jangan ganggu kenyamanan di sini, nggak enak sama warga. Bubar. Ayo masuk. Bubar. Udah bubar. Bu, tolong jawab. Silakan bubar. Jangan ada klarifikasi, bubar. Jangan maju. Tolong hargai tuannya Pak Jamal sama Ibu Dahlia. Jangan diganggu. Hargai privasi mereka ya. Tolong. Mau gambar ini aja nih, ya. Udah bubar ya. Makasih ya. Maaf ya. Maaf. Arsy, kamu tahu kelasnya Dias di mana? Baiknya kita jangan langsung ke kelasnya Dias. Kita cari tahu dulu sama temennya. Sudah. Aduh, Fair nongkrong yuk, males nih gue belajar mulu. Emang lu pernah belajar? Sejak kapan? Sejak tadi. Guys. Itu bukannya kakaknya si Flexing Nora itu ya? Siapa? Tias. Lihat tuh. Kamu mau coba tanya ke mereka? Aku coba ya. Iya loh. Mana sih? Gitu, lihat mata lo. Tuh. Permisi, Mbak, Mas. Mau tanya apa Mbak sama Mas kenal sama Dias? Iya Kak, saya juga nggak kenal. Oke, terima kasih ya. Iya Mas. Makasih. Yuk. Showtime. Mas, Ya, bisa dibantu? Mas lihat Dias nggak ya? Atau kenal nggak sama Dias? Dias? Iya. Ya, belum lihat itu Kak. Makasih ya. Sama-sama. Oh, jadi ini kakaknya Dias yang lagi viral itu. Kamu kenal sama mereka? Enggak sayang, aku nggak kenal sama mereka. Minus etika. Gak kenal kok langsung ngejudge.
Masnya pasti kakek ipenya Dias yang pengusaha, ya kan? Memangnya kenapa? Gimana tuh Mas? Pacarnya yang udah terlanjur hamil. Aduh, kalau udah punya istri tapi selingkuh, itu udah biasa. Tapi kalau udah punya pacar terus nikahnya sama yang lain, itu baru luar biasa. Ya, lagian ya, kok mbaknya mau sih dinikahin? Kan secara suaminya udah punya pacar. Ya Fer, siapa sih yang nggak mau? Semua orang pasti mau lah, kan suaminya orang kaya. Nggak kakaknya, nggak adenya, sama aja matre. Matre. Gara-gara pengen jadi orang kaya, tega banget ngerebut dan nikahin pacar orang, ya ampun. Teganya. Berebut ya, kasihan banget. Kita di mana sih Mas Iqbal? Gerah banget deh. Ya palingan masih sekitar pinggiran Jakarta. Iya, pinggiran Jakarta itu di mana? Kan luas banget. Dari tadi kita keliling-keliling hutan terus. Kenapa sih kita bisa nyasar ke sini? Yas, kita nggak boleh berhenti. Kita harus tetap jalan sampai kita nemuin bantuan di sana. Oke, ayo. Nggak bisa, kaki saya itu udah pegel banget. Mana luka kemarin masih cenut-cenut lagi. Dias, tolong dong. Dalam situasi kayak gini, bisa nggak dikurangin manjanya? Kamu harus ingat, mungkin orang yang ngejar kita masih ada di sekitar sini. Bawel. Dikasih tahu juga. Kenapa? Aduh, kaki saya sakit banget. Yang mana? Keseleo. Ini luka yang kemarin aja belum sembuh. Aduh, ini saya kayaknya nggak bisa jalan lagi deh. Ya udah sini. Ngapain? Ya saya gendong. Ayo cepat. Makasih ya. Sakit banget. Ayo cepet. Aduh. Padahal kan gue cuman pura-pura. Males aja jalan kaki. Anak kecil, gak pernah diajarin etika sama orang tuanya. Jaga omongan kalian ya. Aduh Mas, semua orang juga udah tahu kok kalau Mas itu selingkuh sama si mantan. Ya ampun, kasihan banget ya istrinya. Orang kaya, jadi bebas lah mau punya istri 2. Yang penting istrinya mau dimadu. Ya iyalah mau dimadu. Yang penting kan duitnya ngalir terus kayak banjir. Setuju. Banjir duit. Saya bilang stop. Tolong hargai orang yang lebih dewasa dari kalian. Dan jaga etika kalian. Dan sekali lagi kalian terusin omongan kalian, saya akan laporkan kalian sebagai pasal pencemaran nama baik plus perbuatan tidak menyenangkan. Sayang, biarkan ini menjadi urusan perempuan aja. Adik-adik, justru saya sangat kasihan sebetulnya sama kalian. Karena kalian itu terlalu sibuk ngurusin hidup orang lain dan ngomongin orang lain. Tapi saya ngerti kenapa adik-adik menjadi seperti ini. Ya karena adik-adik kurang bahagia dan kurang kasih sayang. Karena adik-adik gak bahagia dan kurang perhatian. Jangan sok tau deh kamu.
Tunggu. Del. Tunggu. Kalian lihat Dias? Sebenarnya kemarin itu terakhir ketemu sama Dias di jalan. Terus sempat dibully juga sama Adel. Tapi terus pacarnya datang. Pacar? Iya kak, kalau nggak salah namanya Iqbal deh. Yuk. Generasi zaman sekarang kebanyakan minim etika. Bu Dahlia, saya kesini mau minta maaf atas tingkah laku anak saya Raja yang kembali membuat ibu kecewa. Saya hargai niat baik Pak Irwandi. Tapi maafkan, sampai saat ini saya belum bisa memaafkan Nak Raja. Karena Bapak lihat sendiri tadi kondisinya. Saya ini kan bukan siapa-siapa. Saya ini orang biasa, Pak. Rasanya ada kepentingan apa saya harus menjawab pertanyaan wartawan seperti tadi itu. Rasanya nggak pantas. Iya, saya sangat paham, Bu. Akibat ulah Raja ini, Ibu jadi nggak nyaman, keluarga Ibu terseret, diganggu sama wartawan seperti tadi. Sebaiknya Ibu Dahlia pindah aja untuk sementara waktu ke apartemennya. Biar lebih tenang di sana, biar nggak ada gangguan dari wartawan. Terima kasih, Pak. Saya mohon maaf. Saya nggak bisa terima tawaran dari Bapak. Saya nggak ingin keluarga kami semakin tidak punya harga diri karena dituduh materialistis dan memanfaatkan kebaikan keluarga Pak Irwandi. Maaf, Bu, jangan salah paham. Saya nggak bermaksud seperti itu. Kita udah satu keluarga, Bu. Iya. Arsy, Ibu, dan Dias. Dias kemana, Ibu? Iya, itu dari sejak kemarin kejadian di TPA, dia belum pulang, Pak. Saya juga dari tadi menunggu dia pulang, belum pulang-pulang. Dan nggak ada kabar. Saya khawatir terjadi apa-apa sama dia, Pak. Pulang? Kok sama seperti Iqbal ya? Nah, Iqbal juga belum pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Barusan Arsy sama Raja baru dari kampusnya Dias. Kata temennya Dias kemarin pergi sama Iqbal. Dias pergi sama Iqbal? Pak Irwandi, maaf. Kata Arsy, Dias itu pergi sama Nak Iqbal. Bisa tolong telepon ke Nak Iqbal? Masalahnya saya telepon dari kemarin, handphonenya mati, nggak aktif. Ya Allah. Aduh, apa terjadi apa-apa sama mereka berdua ya? Enggak. Ibu tenang aja, Ibu jangan cemas ya. Seenggaknya kalau Dias pergi sama Iqbal, insya Allah Iqbal akan jagain Dias. Bu? Halo, Ibu? Sayang, sepertinya di rumah Ibu ada Papa. Iya, mungkin Papa lagi berusaha untuk menenangkan Ibu. Oke, sekarang kita harus cari mereka kemana. Tapi saya ada ngerasa janggal. Kenapa dia sama Iqbal itu bisa berbarengan? Apa sebaiknya kita lapor polisi aja? Raja. Harusnya kamu tenang dulu ya.
kita harus percaya sama mereka kalau mereka bisa menangani situasi ini. Apalagi Dias kan nggak sendiri, Dias lagi sama Iqbal. Terus kamu bilang teman-teman Dias mengatakan kalau Dias dan Iqbal itu berpacaran. Selama ini saya nggak pernah melihat ada tanda-tanda kedekatan mereka. Apa selama ini kamu tahu? Enggak. Di mana mereka? Ini pasti punya Dias. Gak mungkin ini punya warga sekitar sini. Thank you, Dias. Kamu ngasih aku petunjuk. Kenapa? Ih, kirain ular. Ternyata ranting. Ngagetin aja sih. Loh, kok bisa berdiri? Katanya tadi sakit. Iya. Kan kaget ya, refleks dong berdiri. Takut kan saya takut ular. Masih sakit tuh. Tuh. Ya kan panik, masih sakit kok. Siapa lo? Ayo Mas Iqbal. Gue harus melakukan sesuatu. Apa ya? Ayo Mas Iqbal, bangun. Ayo. Iya Wi, gue mau ke kliniknya Tania dulu. Gue mau nganterin adek gue. Abis itu kita bisa ketemuan. Ya gue 10 menit lagi sampai kok. Kalau lo udah di mana? Oh, udah deket. Ya udah oke. See you, bye. Kak, Dimas sudah kabarin belum? Kira-kira Dimas sudah beresin Iqbal belum? Sebenarnya aku nggak suka sama kondisi kayak gini. Kakak tuh masih cinta sama Iqbal. Dan sebenarnya kakak masih berharap bisa balikan lagi sama dia. Tapi gara-gara masalah kamu, kayaknya impian kakak tuh nggak akan terjadi. Tapi kakak tetap support aku kan? Jujur, sebenarnya kakak lebih suka kalau kamu tuh berhenti neror si Raja dan Arsi. Aku tuh takut kalau semua ini tuh akan sia-sia, Ran. Karena bayi yang ada di dalam perut kamu itu bukan anaknya Raja. Ran, kamu ini bisa dipenjara loh. Dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik keluarga Arsi dan Raja. Udah deh, mendingan kamu beneran ke Australia aja. Udah, kamu tenangin diri kamu dulu di sana sampai bayi kamu lahir. Kenapa sekarang kakak jadi berubah kayak gini? Ini semua gara-gara Iqbal pasti. Bukan karena itu aja. Tapi kakak tuh gak tega ngelihat kamu tuh terus-terusan sakit dan stres kayak gini, Ran. Aku gak akan pernah tinggalin Raja. Karena dia itu pacar aku. Seharusnya Arsy yang ngalah sama aku karena dia yang udah ngerebut Raja dari aku. Dan tanpa bantuan kakak, aku akan tetap jalanin rencana ini.
aku lebih baik mati daripada aku hidup gak sama Raja. Aku harus menikah Kak sama Raja. Oke, kalau itu emang mau kamu. Walaupun kakak masih cinta sama Iqbal, tapi kakak lebih sayang sama kamu. Kamu tuh adik kakak satu-satunya. Dan kakak akan ngelakuin apapun demi ngelihat kamu bahagia. Dan juga demi keponakanku. Supaya dia punya seseorang yang dia bisa panggil ayah. Kakak. Kak, kayaknya kontraksi lagi deh. Aduh, Ran, kamu tenangin diri dulu ya. Aduh ya, kakak ngebut dong, Kak. Kakak udah ngebut nih. Bentar lagi kita sampai kok. Nanti kamu langsung ditanganin. Oke? Raja, aku percaya sama kamu. Tapi kenapa Rani begitu bersikeras untuk kamu bisa bertanggung jawab sama dia? Sementara kamu bilang kamu gak pernah tidur sama dia. Saya juga gak ngerti, Arsy. Meskipun Rani memang culas, tapi setahu saya, dia bukan tipe wanita peselingkuh. Jadi, Rani bilang hamil supaya bisa dapetin kamu. Maafkan saya, Arsy. Saya nggak pernah menyangka kalau masalah ini akan berbuntut panjang. Karena kelihatannya Rani nggak akan pernah berhenti mengganggu kita sampai rumah tangga kita hancur aja. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Ya Allah, tolong tunjukkan bahwa yang benar itu memang benar. Yang salah itu salah. Waktu pertama kali kita ketemu sama Iqbal untuk konsultasi, di situ juga aku ngelihat Rani sama Mona. Sayang, aku pengen lihat. Itu obat apa? Itu obat ginjal. Rani pernah bilang ke saya kalau dia mengeluh gejala ginjal. Ya, mungkin dia sedang berobat. Tapi kenapa ya aku masih ngerasa aneh aja gitu. Ada satu lagi. Kamu bilang Rani pergi ke Aussie. Itu kamu tahu dari mana? Kakaknya Rani yang bilang ke saya. Renata. Dan ketika saya mencoba menyusul dia dan mencegahnya untuk pergi, dia tetap ngotot untuk pergi. Padahal saya temuin dia untuk mencari solusi. Sakit banget ya, Ran. Kamu sabar ya.
Itu mobilnya Rani bukan ya? Iya, itu nggak salah lagi, itu Renata. Sebentar, dia lagi nyetir mobil, tapi wanita di sebelahnya siapa ya? Apa jangan-jangan itu Rani? Tapi bukannya kamu bilang Rani lagi ada di Ausi? Sayang, ayo kita kejar. Raja itu di depan. Ayo dikit lagi, dikit lagi. Iya, iya. Kak, ini kayak di belakang kita mobilnya Raja deh. Apa? Ya ampun, itu beneran Raja lagi. Aduh, ngapain sih Raja ngejar-ngejar kita? Jangan-jangan dia udah ngeliat kamu lagi, Ran. Aduh, ayo Kak, ngebut dong, Kak. Bisa gawat kalau Raja berhasil ngejar kita. Kalau sampai dia lihat aku, dia bisa nuduh aku kalau aku yang nyebarin video itu. Cepet, Kak. Oh iya, kamu sabar dong, Ran. Ini kakak udah ngebut. Ayo, ayo terus jalan kita. Jangan berhenti. Asik banget. Aduh, saya nggak kuat lagi, kaki saya sakit banget. Yas, kita nggak bisa berhenti, Yas. Kamu lihat sekarang, pohon-pohon rimbunnya udah berkurang. Artinya kita udah deket sama perkampungan. Kamu harus tetap semangat, ya. Kita harus tetap jalan. Ayo, ayo, kau bisa. Kencang banget mereka larinya. Mana Rani? Kamu ngapain ngejar-ngejar mobil saya? Kamu nggak usah pura-pura sama saya, Renata. Saya tahu di kursi penumpang itu di sebelah kamu ada Rani, kan? Kamu tuh jangan so tau ya. Rani itu lagi di Australia. Jangan bohong kamu, Renata. Saya tahu kamu dan adik kamu tukang bohong. Jadi sekarang saya minta suruh wanita itu keluar dari mobil. Tunggu. Rani sekarang keluar kamu.